fil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Khudh Aqidatak. Dan insyaallah kita akan melanjutkan di halaman berapa? 33. Tentang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca terlebih dahulu. Nah, tafadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. As-su'al as-sadis. Kaifa tuhibbullaha wa rasulah? Al-jawab, uhibbuhuma bita'atihima wattiba'i awamirihima. Qala ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Kaifa tuhibbullaha wa rasulah? Bagaimana cara Anda mencintai Allah dan Rasulnya? Jawabannya, uhibbuhuma, aku mencintai Allah dan Rasulnya, bita'atihi, dengan mentaati Allah, bita'atihima, dengan mentaati Allah dan Rasulnya, wattiba'i awamirihi, mengikuti perintahnya. Hilang. Tulisannya hilang? Hilang. Ya, tulisannya hilang. Qadarullah. Ya, coba kita ambilkan dari sini. Aku mencintai Allah dan Rasulnya dengan mentaati keduanya dan mengikuti perintahnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan semua umat manusia. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dua dalil ini mungkin sangat sering kita dengarkan, baik dalam ceramah maupun dalam rekaman-rekaman kajian atau yang lainnya. Membahas tentang bagaimana konsekuensi ketika seseorang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di surat Ali Imran, Quran surat Ali Imran, ayat 31, ayat yang tadi kita baca, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat ini disebut oleh para ulama sebagai
ayat apa? Disebut dengan ayat ujian. Mihnah. Disebut dengan ayatul mihnah. Ayat ujian. Karena ayat ini mengajak orang untuk membuktikan pembenaran klaim dia. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kalau kalian mencintai Allah. Sehingga di situ ada klaim, pengakuan, kemudian ada pembuktian, pengakuan, ada pembuktian, pengakuan, lalu ada balasan. Pengakuannya bentuknya apa? Mengaku mencintai Allah. Mengaku cinta Allah. Bagaimana bentuk pembuktian ketika seseorang mengaku mencintai Allah? Pembuktiannya adalah dia harus ikut utusan Allah. Dia harus ikut utusan Allah. Karena mengikuti utusan sama dengan mengikuti yang mengutus. Apa balasannya? Dia dicintai Allah, dan diampuni dosanya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Dalam satu ayat berisi 3 hal ini. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau hanya sebatas klaim, semua orang bisa mengklaim. Karena kalau sebatas mengklaim itu diterima, semua orang bisa mengaku A, mengaku B. Karena itu klaim dan pengakuan harus dibuktikan. Selanjutnya, ada 2 balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang membuktikan pengakuannya dengan mengikuti Rasulullah SAW. Balasan yang pertama adalah dicintai oleh Allah. Balasan yang kedua, diampuni oleh Allah. Karena itu, yang lebih penting menurut Anda, mencintai atau dicintai? Mencintai atau dicintai? Mana yang lebih penting? Ya? Yang lebih penting itu mencintai atau dicintai? Dicintai. Kalau mencintai nggak penting? Penting. Tapi lebih penting dicintai. Kenapa lebih penting dicintai? Karena ketika seorang hamba sudah dicintai, sudah barang tentu dia mencintai. Nggak mungkin Allah mencintai yang membencinya. Ketika dicintai, berarti di sini ada 2 yang terjadi. Dia punya pengakuan. Yang kedua, dia membuktikan pengakuannya. Dan pembuktiannya itu diterima. Dalam posisi pembuktiannya ini diterima oleh Allah. Ketika pembuktiannya itu diterima, maka dia akan mendapatkan balasan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama mengatakan laisa sya'nu bi an tuhibba wa innama sya'nu bi an tuhabba. Yang lebih penting bukan bagaimana kau mencintai, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kau dicintai oleh Allah. Karena ketika seorang hamba dicintai oleh Allah, berarti dia punya pengakuan mencintai Allah, dia membuktikan pengakuannya, dan pengakuannya diterima oleh Allah. Bagian akhir inilah kata kuncinya. Pengakuannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis tentang mencintai beliau. Dan ini menjadi syarat iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi orang yang paling kalian cintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, dan semua umat manusia. Kita memiliki beberapa orang yang berjasa dalam hidup. Dan semakin besar jasanya bagi hidup kita, akan kita cintai. Cinta itu tumbuh karena 2 alasan. Yang pertama apa, Pak? Sebagai balas jasa. Yang kedua, karena masih dibutuhkan. Ngerti nggak, Pak?
Jadi jenengan kalau sudah umur 60 ke atas, 70 ke atas, masih dibutuhkan nggak Pak? Nggih? Wis salah dibutuhkan nih. Sudah nggak dibutuhkan. Masih dicintai nggak Pak? Atau urip-uripan? Sesuatu itu dicintai karena dia punya jasa. Atau alasan yang kedua adalah karena kita masih membutuhkannya. Umumnya demikian. Maka kita punya urutan orang-orang yang kita cintai. Dari mulai orang tua, kemudian anggota keluarga, istri, anak, lalu saudara, tetangga, kemudian siapa lagi? Orang-orang yang ada di sekitar kita, komunitas kita, teman dekat kita, dan seterusnya. Karena dua alasan ini. Ketika Anda tidak pernah punya utang jasa kepada yang bersangkutan, tidak butuh kepada orang yang bersangkutan, interaksi kita dengan mereka akan biasa saja. Baik. Selanjutnya, Nabi SAW menjadikan syarat iman itu adalah cinta beliau. Sampai beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai. Syarat iman di sini adalah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi syarat iman? Karena beliau adalah manusia yang akhlaknya paling sempurna. Dan beliau adalah manusia yang paling berjasa bagi semua umat manusia. Sehingga posisi beliau paling dibutuhkan oleh manusia. Dengan kesempurnaan akhlak yang beliau punya, dengan ajaran yang beliau punya, dan beliau berjasa bagi masyarakat dengan dakwah yang beliau sampaikan. Hingga ajaran itu sampai di zaman kita. Maka mencintai Nabi SAW di situ karena dua alasan. Yang pertama, beliau adalah orang yang paling berjasa. Bagi siapa? Bagi semua manusia. Beliau orang yang berjasa bagi kita. Beliau orang yang paling berjasa bagi orang tua kita dan seluruh umat manusia. Maka kecintaan kita kepada Nabi SAW harus lebih tinggi daripada cinta kita kepada orang tua. Yang kedua, beliau yang paling sempurna akhlaknya dibandingkan yang lain. Dan karena kesempurnaan itulah beliau bisa memberikan arahan kepada semuanya sehingga beliau dibutuhkan oleh semuanya. Baik. Karena itu tingkatan cinta kepada beliau di antara manusia harus yang paling tinggi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka la habbun nasi ilayya ghaira nafsi." Ya Rasulullah, Anda adalah orang yang paling aku cintai selain diriku. Apa kata Nabi SAW? Belum, wahai Umar. Kemudian Umar menata hatinya. Setelah itu beliau mengatakan, Ya Rasulullah, sesungguhnya Anda innaka la ahabbun nasi ilayya hatta nafsi. Sesungguhnya Anda adalah orang yang paling aku cintai bahkan melebihi diriku sendiri. Maka andaikan dalam masalah pengorbanan, ketika seseorang diberi pilihan, ini ada ancaman yang mengancam Rasulullah SAW. Mana yang kamu pilih? Membiarkan Nabi SAW mati tapi kau selamat? Atau lebih baik kau mati namun Nabi SAW selamat? Maka Muslim harus milih yang kedua. Karena itu dulu para sahabat jadi tameng hidup bagi beliau. Pada saat kapan? Berbagai macam perang. Sehingga mereka melindungi Rasulullah SAW. Ketika perang Uhud, pada saat pasukan musyrikin itu mengitari bukit Rumah, Jabal Ainain, kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang, sehingga ada dua arah serangan kaum muslimin. Serangan yang terjadi pada kaum muslimin jadinya dua arah. Muslim, kemudian serangan dari pasukan Khalid, dan serangan dari pasukan musyrik sebelumnya.
Akhirnya Nabi SAW beliau menyelamatkan diri dengan naik ke atas bukit Uhud. Lalu beliau memasuki sebuah celah namanya Syaqqul Mihraj. Syaqqul Mihraj. Di Syaqqul Mihraj Rasulullah SAW sembunyi. Ada celah sempit. Celah sempit itu yang dipakai sembunyi oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabat jadi tameng beliau di situ. Abu Sufyan di bawah memanggil, hal minkum Muhammad. Apakah di tengah kalian ada Muhammad? Karena Nabi SAW sudah di atas. Abu Sufyan masih di bawah. Kemudian Nabi SAW berpesan, jangan kau jawab. Apakah ada di tengah kalian hal minkum Abu Bakar? Apakah di tengah kalian ada Abu Bakar? Jangan dijawab. Apakah di tengah kalian ada Ibnu Khattab? Jangan dijawab. Walaupun Umar sudah gatel mau jawab. Tapi perjuangan mereka ketika menjadi tameng hidup Rasulullah SAW. Mereka lebih siap mati. Yang penting menyelamatkan nyawa Rasulullah SAW. Karena kecintaan para sahabat luar biasa kepada Nabi SAW. Sehingga yang seperti ini tidak kita miliki. Maka hati kita dibandingkan hati para sahabat tidak bisa dibandingkan. Ibarat langit dan bumi, bahkan bisa lebih jauh lagi. Baik. Selanjutnya, ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar menjadikan beliau sebagai manusia yang paling tertinggi untuk dicintai, maka konsekuensinya adalah mengikuti beliau SAW. Ada kaidah yang mengatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai akan taat kepada yang dicintai. Ilustrasi, Pak ya. Ini ilustrasi. Si A meninggal dunia. Sebelum wafat, si A ini punya pesan tertulis. Di situ ada pesan tertulis. Si A berpesan, jangan diperingati kematiannya. Kematiannya jangan diperingati. Ini pesan si A. Dah. Kemudian anak-anaknya si A, setelah si A meninggal dunia, mereka beda pendapat. Ada anak-anak yang ikuti mazhab 1 dan ada anak-anak yang ikuti mazhab 2. Mazhab 1 ikut pesan si A. Mazhab 2 ikut budaya. Nah, anak-anaknya yang kedua ini bilang, kita harus memuliakan Bapak. Dan sebagai bentuk memuliakan Bapak, maka pasca Bapak mati, harus kita kasih peringatan. Maka memperingati kematian Bapak itu dalam rangka memuliakan Bapak. Anak-anak 2 bilang, oh enggak bisa, Bapak itu pesan, enggak usah dikasih peringatan. Bapak sudah ngasih ajaran, jangan diperingati pasca beliau mati. Ya saya harus mengikuti pesan Bapak. Anak yang kedua bilang, wah berarti kamu tidak memuliakan Bapak. Carane mosok koyo buang kucing. Bentuk memuliakan orang yang meninggal ya harus dikasih peringatan. Baik, terjadilah perbedaan pendapat antara kelompok anak 1 dan kelompok anak 2. Kalau Anda sebagai orang netral yang berkebangsaan NKRI tidak memiliki mazhab apapun, lalu diminta untuk menilai, sudah nilai saja berdasarkan pendekatan logika dan perasaan, nggak usah pakai agama. Nilai saja pakai pendekatan logika dan perasaan. Agamanya ditaruh di sebelahnya dulu ya. Kira-kira antara anak 1 dan anak 2, mana yang lebih berbakti? Nah, anak 1 karena sudah ngaji ya. Menurut Anda antara anak 1 dan anak 2, mana yang lebih berbakti? Yang mana Pak? Anak 1 pesen, anak 1 ngikuti pesannya orang tua, anak 2 ngikuti perasaan dia. Perasaan dia, namanya orang mati ya diperingati, itu sebagai bentuk memuliakan orang mati. Dikasih peringatan apa sebagaimana yang Anda kenal ya. Menurut Anda yang lebih berbakti yang mana? Anak 1 atau anak 2? Baik, kita tanyakan ke pemirsa ya. Silakan tulis di kolom komentar. Anda yang berhasil memberikan kolom komentar terbaik, insya Allah boleh nonton video ini.
Jadinya gimana ini? Kalau kita punya standar bahwa menghormati itu dengan mengikuti ajaran, maka kita akan sepakat dengan pesan anak satu. Mengikuti pesan orang tua, mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tua, ini bagian dari bentuk berbakti kepada orang tua. Sehingga menjalankan wasiat orang tua adalah berbakti kepada orang tua pasca kematiannya. Tapi kalau orang main perasaan, dia main perasaan, mungkin yang kedua ini dianggap lebih menghormati. Dianggap lebih menghormati menurut perasaan. Cuman kan kita punya perasaan yang berbeda. Baik, sekarang kita beralih kepada sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melarang kuburannya dijadikan masjid. Dan beliau pernah menegaskan berkali-kali dalam suasana sakit beliau menjelang kematian. Dan itu jadi pesan beliau. Beliau juga melarang kuburannya dijadikan sebagai tempat perayaan. Dijadikan sebagai Id. Materi ini sudah pernah kita bahas. Kuburan jadi tempat perayaan itu contohnya apa sih Pak? Ya contohnya kuburannya Husain. Tanah Karbala itu. Dirayakan setiap setahun sekali. Tanggal 10 Muharram itu puncaknya. Sehingga ada momentum kegiatan tertentu 10 Muharram. Puncaknya perayaan itu. Kemudian di beberapa kuburan-kuburan yang lain juga punya perayaan dengan tanggal yang beragam. Maka di negara yang mereka punya banyak kuburan keramat dan itu resmi dijadikan sebagai agenda negara, nanti banyak liburnya Pak. Tanggal merah perayaan ini, tanggal merah perayaan ini, tanggal merah ini. Betul Pak ya? Pulau mana di Indonesia yang paling banyak liburnya? Nah, Anda tahu kan? Bali Pak. Saking banyaknya perayaan di sana Pak. Karena itu resmi provinsi, akhirnya yang sekolah pun libur. Dan teman-teman kantor ya seneng. Baik. Nabi SAW, beliau punya ajaran, tidak ada peringatan, tidak ada peringatan apapun terkait sejarah. Anda carikan satu momentum bersejarah yang diperingati para sahabat. Satu aja, Pak. Menang perang Badar. Ada nggak peringatan menang perang Badar? Tanggal berapa? Nggak ada ya? Baik. Peringatan apa lagi? Selamat dari perang Uhud. Nggak ada. Selamat dari perang Khandaq. Menang Fathu Mekah. Menang perang Datur Riqa, menang perang Datus Salasil, atau perang-perang yang lain, atau peristiwa apapun, kelahiran beliau, Isra Mi'raj beliau, kemudian kedatangan beliau di Madinah, pernikahan beliau dengan Aisyah atau dengan Khadijah, itu semuanya sejarah yang dialami Nabi SAW. Sehingga kalau kita lihat dalam sirah Nabawi, ada banyak momentum-momentum penting, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, bahkan tanggalnya ada. Tapi tidak ada satupun para sahabat, ulama tabi'in maupun tabi-tabi'in yang ngasih peringatan. Pak, kalau Idul Fitri dan Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha, ini peringatan apa Pak? Peringatan apa Pak? Ada nggak momentum sejarah yang bersejarah di zaman Nabi SAW terjadi tanggal 1 Syawal, sehingga kemudian 1 Syawal diperingatkan jadi hari raya Idul Fitri? Ada? Tidak ada. 10 Dzulhijjah itu momentum peristiwa apa? Tidak ada. Sehingga hari raya kaum muslimin tidak ada latar belakang karena peringatan sejarah. Hari raya kaum muslimin tidak ada latar belakang karena memperingati momentum bersejarah. Sehingga hari raya kaum muslimin murni karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan hari itu sebagai hari raya, maka kita ngikuti berhari raya sebagaimana Allah tetapkan. Karena itu pada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, beliau melihat masyarakat Madinah sudah punya hari raya.
Lalu beliau mengatakan, qadimtu alaikum wa fikum yaumani tal'abuna fihima. Aku mendatangi kalian dalam posisi kalian punya 2 hari raya yang kalian gunakan untuk main-main, yaitu berhari raya. Wa qad abdalakumullah khairam minhuma. Dan Allah telah memberikan ganti kepada kalian yang lebih baik daripada 2 hari raya ini, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi masyarakat Madinah sudah punya 2 hari raya, namanya Nairuz dan Mihrajan. Setelah Nabi SAW datang, Nairuz dan Mihrajan ditinggalkan, digantikan Idul Fitri dan Idul Adha. Baik. Kemudian ada orang yang dengan perasaannya, mosok lewat makam Rasulullah SAW kok tidak melakukan apa-apa. Lah maunya gimana? Ya nek iso sujud gitu. Boleh nggak kayak gitu? Sehingga saat ziarah sujud ke makam Nabi SAW, boleh nggak? Tidak boleh. Beliau melarang makam beliau dijadikan sebagai masjid. Masjid salah satu maknanya adalah disujudi. Terus gimana? Cukup sampaikan salam. Walaupun mungkin perasaan orang, ya saya ingin sujud kepada beliau sebagai bentuk penghormatan beliau. Penghormatan kita kepada manusia bukan dengan sujud, tapi dengan doa. Maka kita diajarkan, kalau kau mau mendoakan, kalau mau menghormati Nabi SAW, doakan beliau dengan cara memperbanyak salawat dan salam untuk beliau. Dan bagi mereka yang bisa datang ke tanah suci atau ke tanah Madinah, silakan ziarah ke makam beliau. Cukup ucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Baik. Disinilah kita diajarkan satu prinsip. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai akan mentaati orang yang dia cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai akan mentaati orang yang dia cintai. Dan taat itu kepada ajaran. Baik. Bagaimana kalau misalnya ada orang tua, tapi beliau punya pesan yang salah? Misalnya orang tua berwasiat, engkau nek aku mati, tolong jenazah saya dibakar. Habis dibakar, abunya ditaruh di bawah pohon, terus dikasih sajen. Pesan ini boleh dilakukan nggak? Kenapa tidak? Karena menyalahi aturan. Kalau saya mati, kamu harus makamkan saya di bawah laut. Nanti dikasih pemberat, cemplungkan ke laut. Dan aneh-aneh, ada sebagian orang yang pesan A, pesan B, pesan C sebelum mati. Wis tahun Arab mati wae rasanya. Nah, kalau ada pesan yang nggak benar seperti ini, termasuk warisannya harus dibagi rata, anak lanang, anak wedok podo. Ini pesan dari bapak. Boleh nggak dilaksanakan? Tidak boleh. Karena melaksanakan pesan maksiat, menyempurnakan dosa maksiat. Ketika itu baru jadi pesan, berarti belum terlaksana. Ketika dilaksanakan oleh anaknya, maka menyempurnakan dosa bapaknya. Terus gimana Pak, kalau pesannya ini salah? Ketika ortu memberikan pesan yang salah, maka sikap anak adalah yang pertama, memohonkan ampunan untuk ortu. Sehingga wasiat yang menyimpang, bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis yang sahih. Anak tahu kalau itu menyimpang, doakan agar ortu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena ketidaktahuannya sehingga ortu memberikan pesan seperti itu. Yang kedua, jangan ditunaikan, tapi ganti dengan yang lebih baik. Ganti dengan yang lebih baik. Jadi misalnya, bapak dulu itu punya nadar, ya, tapi belum tersampaikan, belum tertunaikan. Nah ini bapak mau mati, pesan sama kalian, tolong nanti nadar bapak ditunaikan. Napa pak nadarnya pak? Bapak dhisik pengen larung kepala kerbau. Gimana itu kira? Ya nggak boleh ditunaikan. Setelah bapaknya mati,
maka silahkan berkorban atas nama bapak. Atau bapak pengen sajen, pengen mendem sedekah bumi dan seterusnya. Intinya pesan yang isinya maksiat tidak boleh ditunaikan. Baik. Selanjutnya, berbicara tentang mencintai Allah dan Rasulnya. Di antara keutamaannya, orang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Anas bin Malik bercerita, hadis ini mungkin sudah sering Anda dengar ya, tapi selengkapnya redaksinya kayak ini. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kapan kiamat. Maka Nabi SAW tanya kepada orang itu, Mada a'datta laha, apa yang sudah kau persiapkan? La syai'a. Kemudian orang ini mengatakan, aku nggak punya persiapan apapun. Illa anni uhibbullaha wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak punya persiapan apapun selain aku mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, anta ma'an man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kata Anas, mendengar jawaban ini, Anas bin Malik mengatakan, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah kami merasa gembira melebihi kegembiraan kami ketika mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta, kau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Qala Anas, kata Anas, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum, dan aku berharap bisa membersamai mereka, membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar karena cintaku kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amal mereka. Modal cinta semoga bisa menyusul orang yang kita cintai. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. I love gupi. Ada orang pakai kaos ya, saya mencintai ikan gupi. Berarti gimana itu? Kumpul karo gupi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah. Dia diberi julukan Himar dan suka menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencambuk beliau karena minum khamar dan sering mabuk, kemudian dihukum, dicambuk. Fa'utiya bihi yauman, hingga satu hari dia ditangkap dalam kondisi minum khamr. Akhirnya dicambuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun minal qaum, tiba-tiba ada orang yang komentar, Allahumma al'anhu ma aktsara ma yu'ta bihi. Terkutuk kamu, semoga laknat Allah untukmu. Betapa seringnya kau dihukum karena minum khamr. Bolak-balik, wingi wis dicambuk, sekarang cambuk lagi karena minum khamr. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membelanya, la tal'anu, jangan kau melaknatnya. Fa wallahi ma 'alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, aku tahu orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka bisa jadi ada tukang maksiat tapi hatinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak punya legalitas seperti ini. Karena tidak ada wahyu yang bisa menjelaskan status kita ini apa. Apakah kita termasuk orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ataukah belum? Maka kita hanya bisa berharap. Karena tidak ada legalitas itu. Tidak ada yang bisa menjamin, memvalidasi cinta Anda kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Satu doa yang mungkin Bapak Ibu rutinkan. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala
wal amal alladhi yuballighu hubbak. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu hubbak. Ya Allah, kami minta kepadamu cintamu dan cintanya orang yang mencintaimu dan amalan yang bisa mengantarkan kami untuk mendapatkan cintamu. Dalam situasi ketika kita tidak bisa memastikan, maka didukung dengan doa. Sebagaimana kita tidak bisa memastikan apakah amal kita diterima, maka kita dukung dengan doa. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Baik. Nanti jaga di pintu sana. Mas Mitra di pintu yang utara. Yang keluar setoran doa ini. Gimana? Siap? Tidak boleh keluar masjid sebelum hafal doa ini. Sanggup ya? Yang sudah di luar masjid nanti masuk lagi. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu hubbak. Yuballighu hubbak. Selanjutnya, untuk bisa mengetahui apakah Allah mencintai kita atau tidak, ada dua keadaan. Yang pertama, yang sudah mendapatkan validitas dari Nabi SAW, dari dalil, maka kita bisa pastikan orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Seperti sahabat yang tadi kita sebutkan, atau sahabat yang dijamin masuk surga. Yang kedua, untuk yang tidak bisa mendapatkan validasi, maka bisa mengikuti beberapa sebab amalan yang bisa mengantarkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Alamatun wa asbabu mahabbatillah. Tanda dan sebab untuk bisa mendapatkan cinta Allah. Pertama, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Yang kedua, merendah di hadapan kaum mukminin dan tegas di hadapan orang kafir, menjalankan jihad fi sabilillah dan tidak takut komentar orang. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak takut komentar orang. Ini disebutkan oleh Allah di surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Wahai orang yang beriman, siapapun di antara kalian yang murtad, fasaufa ya'tillah, maka Allah akan datangkan biqaumin, sekelompok kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Bagaimana sifat orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah ini? Adzillatin 'alal mu'minin. Di depan kaum mukminin mereka lemah lembut, mereka nunduk. A'izzatin 'alal kafirin. Di depan orang kafir mereka tegas. Jangan dibalik. Dengan kaum muslimin mereka keras. Dengan orang kafir dibejeti. Tahu yang mijiti orang kafir? Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan komentar siapapun. Sehingga ada sebagian orang yang berkebalikan dengan ayat ini. Di depan kaum muslimin keras, kereng. Sehingga dia kalau sama orang musyrikin atau sama orang muslim, dia sikapnya kasar. Tapi di depan orang kafir lemah lembut, memberikan pembelaan. Kajian dibubarkan, terus
perayaan kekufuran dijaga. Ya. Dan jadilah orang-orang ini adalah orang-orang yang zalim, padahal bisa jadi doa yang mereka baca mengenai mereka sendiri. Wa ashghilidz zalimin bidzalimin. Sibukkanlah orang zalim untuk bertabrakan dengan orang zalim yang lain. Akhirnya gontok-gontokan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, yang ketiga, rajin melakukan amal sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi riwayat Bukhari. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidak ada ibadah yang lebih aku cintai yang dilakukan oleh hambaku melebihi ibadah yang aku wajibkan untuknya. Sehingga ibadah yang diwajibkan oleh Allah lebih dicintai oleh Allah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan ada hambaku yang beribadah dengan melakukan amal sunnah hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Maka manfaat rajin mengamalkan amal sunnah adalah untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, saling mencintai, saling berkunjung, saling memberi nasihat fillah, karena Allah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Allah, berarti hadis qudsi. Haqqat mahabbati, berhak untuk mendapatkan cintaku. Siapa saja? Lil mutahabbaini fiyya, orang yang saling mencintai karena aku. Dudu sana, dudu kadang, tidak punya hubungan persaudaraan, tidak ada kegiatan hubungan karena kerja dan bisnis, tapi bisa saling mencintai. Kenapa? Karena duduknya jejer, sama-sama merem, sehingga senasib, di belakang nyendernya bareng. Wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya, berhak untuk mendapatkan cintaku orang yang menyambung hubungan karena aku. Sehingga dia saling berkunjung. Kenapa? Teman kajian. Saling berkunjung. Oh, ini dulu teman umroh, ini dulu teman haji, ini dulu teman ini, teman ini, teman ini. Saling mencintai karena Allah. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, dan berhak mendapatkan cintaku bagi orang yang saling ziarah karenaku. Saling ziarah, saling berkunjung. Kalau al-mutawasilin, saling menyambung hubungan. Ini bisa dibaca mutawasilain, bisa dibaca mutawasilin. Wa haqqat mahabbati, dan berhak mendapatkan cintaku lil mutabadilaini fiyya, orang yang saling memberi karenaku. Sehingga satu sama lain saling mendukung. Bapak, kitabnya enggak punya, Pak? Saya belum sempat beli. Wih, nganggo nggonku wae, Pak. Engko aku tak tuku meneh. Ya. Sehingga dia ngasih kitab untuk kajian. Dia ngasih sesuatu kepada temannya. Hadis riwayat Ahmad dan disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Selanjutnya, yang kelima, di antara orang yang mendapatkan cintanya Allah adalah manusia yang diuji oleh Allah. Musibah, bala adalah ujian bagi hamba. Dan ini tanda cintanya Allah kepada hamba. Statusnya seperti obat. Walaupun rasanya pahit, namun pahitnya ini diberikan oleh Allah bagi orang yang Allah cintai. Sebagaimana obat kita berikan kepada orang yang kita cintai. Maka anak kita sakit, kita kasih apa? Es krim. Atau dikasih es teh. Anaknya batuk, pilek, demam. Dah? Yang satu paracetamol, yang satu es krim. Mana yang kita kasihkan ke anak? Nggih? Aim bos. Kok aim? Yang dikasihkan yang mana? Kita kasih obat yang pahit bagi dia, walaupun dia nggak suka, tapi ini bermanfaat bagi dia. Karena itu Nabi SAW mengatakan. Jadi beliau membuat permisalan di sini bahwa musibah itu seperti obat. Rasanya pahit, tapi bisa menghilangkan penyakit. Nabi SAW bersabda,
In 'idhamal jaza min 'idhamil bala. Besar kecilnya balasan berbanding lurus dengan besarnya ujian. Wa innallaha 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji mereka. Siapa yang ridho, maka dia mendapatkan ridhonya Allah. Dan siapa yang emosi, dia mendapatkan emosinya Allah. Dia mendapatkan murkanya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan ketika seseorang mendapatkan ujian, bisa jadi lebih baik bagi seorang mukmin dibandingkan ketika hukumannya disimpan sampai akhirat. Karena dengan adanya ujian yang dialami oleh seorang mukmin akan menghapus dosanya dan mengangkat derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdinil khaira." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, ajjalalahul uqubah. Allah segerakan hukuman untuknya fid dunya, ketika di dunia. Disegerakan hukumnya di dunia dalam bentuk apa? Musibah. Baik sakit badan maupun sakit batin. Sehingga kita diuji oleh Allah lahir batin. Wis lara awake, lara atine. Mana yang lebih lara? Pikiran. Sakit hati sama sakit badan lebih sakit mana? Sakit hati ya. Karena kan liver ya. Atau jantung. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra. Dan apabila Allah Ta'ala menghendaki keburukan bagi hambanya, masaka anhu bidzambihi. Allah biarkan dia bersama dosanya. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Sampai Allah penuhi balasannya besok di hari kiamat. Dan para ulama mengatakan, orang yang hukumannya ditunda oleh Allah sampai kiamat, itu adalah orang munafik. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, permisalan antara mukmin dan munafik. Mukmin itu seperti pohon padi. Ya, bukan padi ya, di zaman Nabi SAW nggak ada padi. Seperti pohon gandum. Sedangkan munafik, beliau menyebut seperti pohon cemara yang berada di gunung-gunung. Baik, beliau sebutkan seperti pohon gandum. Ketika angin datang, pohon sejenis padi dan gandum, gimana Pak kondisinya? Goyang Pak. Sehingga saat angin datang, mereka goyang. Tapi kalau cemara, saat angin datang tetap berdiri kokoh. Angin datang pertama, angin kecil. Pohon gandum, pohon padi udah goyang. Angin kecil untuk pohon cemara tidak menggoyangkan. Pohon cemara tetap tegak. Sampai ketika Allah datangkan angin besar, pohon cemara ini jungkat. Nah, itu maksudnya angin ini ujian dan musibah. Angin ini seperti ujian dan musibah. Bagi mukmin, ujian dan musibah selalu menerpa dirinya, mengenai dirinya. Bagi orang munafik, dia diselamatkan oleh Allah dari musibah-musibah tadi, dibiarkan hidup di dunia dengan tenggelam aneka maksiat, sampai datang adab paling besar, jungkat. Jungkat tuh bahasa Indonesianya apa? Rungkat, tumbang. Ya. Kemudian sampai seakar-akarnya hilang. Tapi padi akarnya tidak sampai tumbang, akarnya tidak sampai rungkat, disebabkan karena angin tadi. Karena itu, saat kita mengalami ujian berupa musibah, sejatinya ini adalah azab yang diberikan oleh Allah untuk dosa yang kita lakukan, bisa jadi kafarah untuk kesalahan yang kita kerjakan. Kemudian di antara manfaat yang besar ketika orang mendapatkan cintanya Allah, yang pertama, dia akan dicintai oleh masyarakat dan diterima oleh masyarakat, diterima oleh penduduk bumi. Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba abdan, ketika Allah mencintai seorang hamba, da'a Jibrilah, Allah memanggil Jibril. Faqala, lalu Allah berfirman, Hei Jibril, inni uhibbu fulanan, sesungguhnya aku mencintai si A, fa'ahibbahu,
maka cintailah si A. Fayuhibbuhu Jibril, maka si A tadi dicintai oleh Jibril. Tsumma yunadi fis sama, kemudian Jibril memanggil para penghuni langit. Innallaha yuhibbu fulanan, Allah mencintai si A. Fa'ahibbuhu, wahai kalian para malaikat, cintailah fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard, kemudian diletakkan untuknya, dia bisa diterima oleh penduduk bumi. Sehingga orang ini punya banyak teman, diterima oleh banyak orang. Kalau ngomong didengerin orang. Wa idza abghada 'abdan, ketika Allah membenci seorang hamba, da'a Jibrila, Allah memanggil Jibril. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, inni ubghidu fulanan fa'abghidhu, aku benci si A, maka kamu harus benci sama si A. Fayubghiduhu Jibril, maka Jibril pun membenci si A. Kemudian Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Sesungguhnya Allah membenci si A, maka bencilah kalian kepada si A. Fayubghiduna, maka seluruh penduduk langit benci sama si A. Tsumma tuda'u lahul baghdha fil ard, kemudian diletakkan kebencian ke seluruh muka bumi. Sehingga banyak orang yang enggak suka kepadanya. Walaupun mungkin dia punya jabatan, walaupun mungkin dia punya posisi dan status sosial, tapi banyak orang enggak suka kepadanya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ini manfaat pertama ketika seseorang mendapatkan cintanya Allah. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam hadis qudsi berikut ini. Nabi SAW mengatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, ada hambaku yang selalu melakukan amal sunnah hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, hingga ketika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi, maka aku akan membimbing pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, aku bimbing pandangan matanya yang dia gunakan untuk melihat, aku bimbing tangan yang dia gunakan untuk memegang, aku bimbing kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani la'u'tiyanna, kalau dia minta kepadaku langsung aku kasih, pasti akan aku kasih. Wala in ista'adzani, kalau dia berlindung kepadaku la'u'idzanna, aku akan melindungi dia. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu, tidak ada perbuatan yang membuatku ragu untuk melakukannya. Taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta, melebihi keraguanku terhadap jiwa seorang mukmin yang dia belum ingin untuk mati. Wa ana akrahu masa'atah, sementara aku enggak ingin untuk menyikapi buruk kepadanya. Allah menghargai iman para hamba, ya, sehingga orang mukmin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighu hubbak, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bila mempunyai kesalahan kepada orang lain, bolehkah meminta maafnya nunggu pada saat lebaran saja agar tidak canggung? Bila kita memiliki kesalahan kepada orang lain, apakah boleh minta maafnya nunggu lebaran? Karena kalau sebelum lebaran canggung, mana yang lebih berat, minta maaf atau memaafkan? Yang lebih berat yang mana? Minta maaf atau memaafkan? Minta maaf. Bagi orang yang dia sadar akan kesalahannya, bentuk tawadhu adalah minta maaf. Karena ketika dia tidak mau mengakui kesalahan, itu bagian dari kesombongan. Iblis itu jelas salah, karena dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Tapi saat ditanya oleh Allah, dia nggak ngaku salah. Allah tanya, ma mana'aka antas juda id amartuk, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Iblis memberikan jawaban, ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Maka dia yang jelas salah tidak mau ngaku salah,
karena kesombongannya. Akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Turun kamu dari surga. Kau enggak boleh sombong di dalam surga. Karena sombong tidak boleh masuk surga. Sehingga yang sudah berada di dalam surga kok sombong, suruh keluar. Contohnya iblis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa sombong walaupun seberat dzarrah. Seberat debu. Sehingga sombong tidak boleh masuk surga. Di ayat yang lain, di sebuah ayat Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada." Itulah kebahagiaan negeri akhirat yang kami jadikan bagi mereka yang tidak punya keinginan untuk bersikap sombong atau berbuat kerusakan di muka bumi. Maka bagian dari bentuk melawan sikap sombong adalah minta maaf ketika kita salah. Bagaimana kalau misalnya kita tunda? Saya ingin minta maaf, Pak. Saya mau dan bersedia untuk minta maaf. Cuman rasanya canggung sehingga saya tunda besok pas lebaran. Melawan rasa canggung ini berangkat dari apa? Malu untuk mengutarakan. Tapi malu ini menghalangi dia untuk berbuat baik. Ini malu yang tidak terpuji. Terus, kamu bisa nggak menjamin Syawal tahun depan masih hidup? Kalau bisa, silahkan ditunda. Kalau bisa ya. Ya jelas tidak ada yang bisa. Kalau begitu, segera minta maaf. Sebab kematian sudah ada di belakangmu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepada manusia yang mau mati meskipun kalian tidak melihat. Bahkan kematian lebih dekat daripada kalung sandal yang dipakai oleh seseorang. Jarak antara sandal dengan kita berapa senti? Kalung sandal kan kadang dipakai gini, Pak. Kadang lepas, kadang kepakai, kadang lepas. Kematian lebih dekat dibandingkan kalung sandal yang kita pakai. Sebab dia bisa datang sewaktu-waktu tanpa ada persiapan dari manusia. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, "Man kana li akhihi madlamatun falyastahilla minhu al-yaum." Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, hendaknya minta dihalalkan segera. Sebelum dinar dan dirham tidak berlaku. Maka idealnya minta maaf itu dilakukan segera dan tidak menunggu lebaran. Kalau misalnya nggak berani ketemu langsung, Anda bisa minta maaf melalui WA. Kalau nggak direspon, WA lagi. Nggak direspon, telepon. Terus nanti ditemui. Sehingga berikan pengantar yang lebih ringan. Semoga nanti bisa mencairkan. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, apa hukum kurban atas nama mayit? Kurban atas nama mayit dirinci menjadi dua. Yang pertama, mayit diikutkan dengan kurbannya orang yang hidup. Misalnya, si A berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Salah satu anggota keluarganya sudah meninggal. Maka yang meninggal tadi turut mendapatkan pahalanya. Sehingga saat si A menyembelih korban, beliau berikrar, Allahumma bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadha minka walaka anni wa an ahli baiti. Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah ini korban dariku atas nama diriku dan seluruh anggota keluargaku. Terus disembelih. Maka seluruh anggota keluarga si A, baik yang hidup maupun yang sudah mati, turut mendapatkan pahalanya. Yang kedua, kurban atas nama mayit yang disendirikan. Misalnya seekor kambing, terus ditulisi ALM si A, ALM si B. Maksudnya apa itu? Almarhum si A, almarhum si B. Sehingga kurbannya atas nama orang yang sudah mati sendiri.
dia tidak diikutkan orang yang hidup. Dalam hal ini ada dua rincian. Yang pertama, jika yang bersangkutan pernah berwasiat sebelum beliau wafat, maka ulama sepakat hukumnya boleh dan wajib ditunaikan. Sehingga sahibul kurban yang sudah meninggal dan dulu sebelum wafat beliau pernah berwasiat, kemudian dibelikan hewan kurban untuk disembelih atas nama beliau, hukumnya boleh dalam rangka menunaikan wasiat. Selanjutnya, untuk kurban wasiat seperti ini, mengenai pemanfaatannya, di sana ada dua pendapat ulama. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa kurban wasiat semua hasilnya hanya boleh untuk fakir miskin. Selain fakir miskin tidak boleh. Bahkan keluarganya sendiri tidak boleh. Sehingga tidak boleh dimakan, tidak boleh dihadiahkan kepada orang yang kaya, tapi yang boleh hanya satu, disedekahkan kepada fakir miskin. Ini pendapat Syafi'iyah dan pendapat Hanafiyah. Sebagaimana keterangan Ibnu Abidin, ulama Hanafiyah, keterangan Al-Qafal, dan beberapa ulama Syafi'iyah yang lain. Bahwa untuk korban wasiat tidak boleh diberikan distribusinya, tidak boleh disalurkan kecuali untuk fakir miskin, khusus korban wasiat. Berbeda dengan pendapat Hambali. Kalau pendapat Hambali, korban wasiat boleh distribusinya sama sebagaimana korban orang yang hidup. Sehingga bisa dibagi tiga ya. Dimakan sendiri, disedekahkan atau dihadiahkan. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Dengan alasan bahwa ketika orang itu sudah meninggal, maka status harta yang ditinggalkan oleh mayit menjadi haknya siapa? Ahli waris. Dan hasil korban pasca disembelih adalah haknya mayit, kemudian jatuh ke tangan ahli waris. Selanjutnya terserah ahli waris. Boleh dimakan sebagian, boleh disedekahkan, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, kondisi yang kedua. Mayit tidak pernah berwasiat. Bolehkah berkorban atas nama mayit secara pribadi, mayit? Bukan mengikuti orang yang hidup. Dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh. Dan ini pendapat mazhab Hambali dan Hanafi. Bahkan banyak ulama Hambali yang menegaskan silahkan. Termasuk ulama Hambali belakangan. Yang kedua, hukumnya makruh. Dan ini pendapat Malikiyah. Yang paling keras dalam hal ini yang ketiga, yaitu Syafi'iyah, dilarang mutlak. Dan batal kalau tetap nekat. Korban atas nama mayit, tapi tidak ada wasiat. Memang kalau dilihat dari sisi dalil, tidak dijumpai riwayat bahwa Nabi SAW pernah berkorban atas nama anggota keluarga yang sudah wafat. Oleh karena itu kalau melihat sunnah, tidak ada. Namun apakah ini masuk sebagai amal yang boleh dihadiahkan untuk mayit? Ulama beda pendapat seperti yang tadi kita sebutkan. Dan sebagai kehati-hatian, sebaiknya mayit diikutkan dalam korbannya orang yang hidup. Bukan korban sendiri atas nama mayit. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.